Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 66. Berolahraga dulu. Malam itu juga, saat yang lain sedang berkumpul, Jenika mendapati gejala asmara pada putrinya membuat ia terdorong ingin mengetahui siapa Dava. Penelusuran yang terkait dengan Dava pun dimulai dalam laptopnya. Semua identitas Dava diretas oleh Jenika berdasarkan silsilah keluarga atau keturunan. Hampir saja ia menemukannya tiba-tiba, pintu kamar Jenika dibuka membuat Jenika spontan menutup laptopnya. Sayang, apakah tidak bisa kamu bersenang-senang dengan kami di luar sana? Sindir Denzel yang selalu cemburu dengan perangkat teknologi milik istrinya, jika Jenika selalu menempatkan pekerjaannya di waktu yang salah. Maaf Hubi, aku hanya memastikan sesuatu. Baik, aku akan ikut denganmu, ucap Jenika langsung menutup laptopnya. Tinggalkan juga ponselnya. Semua keluarga ada di sini, siapa yang ingin kamu hubungi, baby? Ini masih dalam suasana lebaran. Jangan lewatkan waktu yang berharga karena anak-anak kita dan juga keponakan kita akan kembali belajar di luar negeri setelah liburan ini. Sergah Denzel. Oke, maafkan aku. Jenika keluar meninggalkan kamarnya. Denzel merengkuh pinggang istrinya kembali berkumpul dengan yang lain. Rupanya malam itu, Chintami yang sedang berdiri sendirian karena menunggu Arsen yang masih ada di dalam kamarnya untuk mengambil cincin yang akan ia kenakan pada jemari tangan Cinta. Bimo nampak tertegun melihat Chintami sedang berdiri di anjungan kapal pesiar milik Arsen. La menghampiri saudara kembarnya Bunga. Sapa Bimo menyadarkan Chintami yang spontan berbalik mengira itu adalah Arsen. Saat melihat Bimo, suasana hatinya berubah dengan wajah tenang namun terkesan dingin. Kak Arsen. Marsekal. Heran Chintami menyebutkan nama Arsen berganti Bimo yang dipanggil Chintami Marsekal. Sorry. Apakah aku boleh temani kamu, Dek? Ucap Bimo sopan. Maafkan saya. Saya tidak bisa menerima pria lain selain kekasih saya, sahut Chintami tanpa basa-basi. Kekasih? Apakah kamu sudah memiliki kekasih? Lirih Bimo menahan hatinya yang kecewa. Assalamualaikum. Sapa Arsen ramah pada kedua orang di depannya. Menyadari kalau posisinya tidak penting untuk Chintami, Bimo berusaha basa-basi dengan Arsen yang nampak tenang namun sangat cemburu. Maaf bro. Apakah saya mengganggu kencan kalian? Canda Bimo. Sejujurnya iya. Tapi tidak apa karena Anda belum tahu kalau saat ini saya dan Cinta adalah sepasang kekasih, ucap Arsen. Oke. Saya minta maaf. Good lucky. Bimo meninggalkan pasangan itu hendak mencari Dava. Apakah dia mengganggumu, sayang? Tanya Arsen. Tidak. Dia hanya menyapaku. Kami belum sempat mengobrol, jelas Chintami. Bagus. Jangan memberi celah pada pria lain untuk mendekatimu, kecuali aku. Jangan memberikan senyuman kamu pada mereka kecuali rasa hormat dan santunmu sebagai manusia. Mulai saat ini dan untuk seterusnya, kamu adalah milikku. Will you marry me, baby? Arsen melamar Cinta secara pribadi. Chintami tersenyum melihat kotak cincin yang diperlihatkan Arsen dengan gaya lamaran ala pria Hollywood. Insya Allah. Aku siap menjadi istrimu, Kak. Balas Cinta. Arsen menyematkan cincin berlian bermata biru itu pada jari manisnya Cinta.
Tidak lama kemudian lampu tembak disorot ke arah keduanya. Keluarga besar itu bertepuk tangan sambil berjalan menuju pasangan itu. Cinta tidak mengetahui kejutan itu dan mengira jika Arsen hanya melamarnya seorang diri. Semuanya mengucapkan selamat pada pasangan itu. Wira dan Lira mendampingi keduanya dan melamar cinta secara resmi pada Jenika dan Danzel. Kedua keluarga itu langsung menentukan tanggal pernikahan yang akan digelar 3 bulan lagi dari sekarang. Usai acara lamaran dadakan itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Bunga dan Dava sibuk chatting hingga keduanya terlelap. Keesokan paginya, keluarga kembali berkumpul untuk sarapan pagi. Detik-detik perpisahan kembali dirasakan oleh Dava dan Bunga. Hampir setiap saat keduanya menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan gusar. Waktu begitu pendek untuk keduanya memadu kasih. Bunga mengirimkan pesan ke Dava untuk bertemu dengannya di tempat semalam mereka bertemu. Tanpa pikir panjang, Dava segera menyusul ke tempat itu. Bunga berdiri memegangi pagar pembatas kapal sambil menatap laut lepas. Jemari indahnya meremas dengan kuatnya pada pagar pembatas kapal pesiar itu menyalurkan kesedihannya yang begitu berat saat ini. Aku belum pernah merasakan berpisah dengan seseorang sesakit ini walaupun melaluinya dalam sekian waktu. Mengapa pertemuanku dengan Dava yang baru sehari semalam, tapi ada kekuatan besar yang mengikatkan jiwaku dengan jiwanya, lirih Bunga terdengar oleh Dava yang langsung merengkuh pinggang Bunga. Otak gadis ini yang sebelumnya dipenuhi prinsip dan aturan didikan akhlak yang cukup kuat, seakan didobrak oleh sepenggal kisah cinta yang menyingkirkan semua nilai itu. Ia membiarkan Dava memeluknya. Dekapan hangat untuk menyalurkan rasa cinta mereka bukan karena hasrat syahwat. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu wahai hatiku, jiwaku, gadisku dan segalanya bagiku, bungaku, ungkap Dava membaui leher jenjang Bunga yang menerima itu dengan senang hati. Bunga yang hendak membalikkan dirinya, ditahan oleh Dava. Jangan berbalik baby. Ataukah Ribier merekah milikmu itu akan menerima keganasan Ribierku? Tolong aku. Jangan merayuku lebih dalam, serak Dava menahan cenat-cenut dalam jiwanya sekuat mungkin agar tidak melakukan lebih dari sekedar mengecup leher jenjang Bunga yang dari semalam ditahannya. Namun tidak untuk detik perpisahan mereka yang ingin ia tinggalkan satu gigitan kecil di pangkal leher jenjang Bunga. Aku tidak apa Dava. Kecup Ribierku. Apakah kamu tidak ingin merasakannya? Tawar Bunga tidak terkendali. Jangan. Jangan menghancurkan yang lebih dalam. Cukup leher ini menjadi jajahan kecilku, bisik Dava menekan kuat badan Bunga ke pagar pembatas agar gadis ini tidak berbalik menghadap tubuhnya. Tidak lama terdengar suara helikopter datang ke arah geladak kapal untuk menjemput kedua marsekal itu. Jantung keduanya berpacu seirama baling-baling helikopter itu karena perpisahan segera tiba. Kau akan pergi. Kau akan meninggalkan aku, Dava. Lirih Bunga menahan tangisnya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Ini hanya sebentar saja. Kita akan bertemu lagi. Jangan terlalu sedih, Negara mana yang akan kamu tuju? Aku akan menyusulmu nanti, bisik Dava merenggangkan dekapannya. Bimo memanggil Dava yang sudah menyatakan perasaannya pada Bunga. Dava berjalan mundur meninggalkan Bunga yang tidak mau mengikuti langkah kaki Dava. Ia tidak sanggup melihat kekasihnya pergi.
Bunga menangis sendirian di tempat itu. Sementara Dava hanya berjalan mundur sambil melambaikan tangannya ke arah Bunga. Saat ia hendak berbelok mengikuti sudut kapal, Jenika mencegat langkah Dava. Marsikal Muhammad Dava Nugraha Bramantio. Panggil Jenika membuat Dava berbalik menghadap ke arah Jenika yang berdiri bersedekap. Iya tante. Sopan Dava mengangguk hormat pada Jenika namun juga merasa gugup karena takut jika Jenika melihat dirinya berani mengecup tengkuk leher jenjang putrinya, Bunga. Apakah kamu adalah putra kandungnya dari mantan polisi Gavin Bramantio? Selidik Jenika membuat Dava terhenyak. Duar. Belum sempat Dava menjawab pertanyaan Jenika, Bimo sudah memanggilnya karena mereka harus kembali ke helikopter yang berada di daratan sana. Dengar anak muda. Jauhi putriku Bunga karena keluarga kami tidak menerima seorang keturunan pengkhianat negara. Sarkas Jenika membuat Dava makin gugup. Tapi aku dan Bunga. Jauhi putriku secara diam-diam. Masa depannya masih panjang dan masih ada laki-laki keturunan baik-baik di luar sana menjadi menantuku. Selamat jalan Marsikal Muda Dava Bramantio. Titip salamku untuk ayahmu. Lanjut Jenika lalu meninggalkan Dava yang masih termangu di tempatnya berdiri. Sedari awal, rencana Dava yang ingin melamar Bunga saat keluarga itu pulang liburan, harus kandas di saat ia baru berjuang untuk merebut hati calon mertua. Dava yang tidak tahu apapun tentang sepak terjang ayahnya saat dirinya masih terlalu kecil karena diboyong ibunya ke luar negeri, saat mengetahui ayahnya ditangkap karena ketahuan oleh negara atas keterlibatannya dengan sejumlah sindikat mafia. Ibunya Dava yang merupakan istri pertama dari Gavin Bramantio tidak ingin kasus suaminya akan berimbas pada putra satu-satunya itu. Sebenarnya Dava bukan anak kandungnya dari Gavin Bramantio. Di saat itu istrinya polisi Gavin, yaitu Nyonya Naila sedang mengandung bayi pertamanya. Setelah 5 tahun menantikan kehadiran momongan yang tak kunjung datang, sementara polisi Gavin sudah memiliki 2 orang wanita simpanan yang juga tidak memiliki anak dari Gavin. Polisi Gavin selalu mengancam istrinya untuk diceraikannya jika Naila tidak bisa memberikannya keturunan. Saat melahirkan bayinya ternyata bayi itu meninggal dunia. Sementara ada wanita lain yang sedang ketakutan untuk melindungi bayinya dari seseorang. Gadis ini meminta dokter untuk menukarkan bayinya yaitu Dava dengan bayinya Nyonya Naila yang sudah meninggal. Pertukaran itu dilakukan secara diam-diam karena kondisi istrinya Gavin dalam keadaan tidak sadarkan diri pasca melahirkan putra pertamanya. Dokter yang tidak tega dengan permintaan gadis muda itu dan juga iba pada nasib Naila yang merupakan sahabatnya Naila sendiri, akhirnya melakukannya untuk menyelamatkan pernikahan Naila. Jadilah, Dava bukan anak kandungnya Gavin maupun Naila. Kembali pada Dava dan Bimo yang sedang pamit pada keluarga besarnya Bunga. Sementara, Bunga tidak ingin menunjukkan wajahnya pada sang kekasih. Melihat wajah Dava yang terlihat muram, membuat Chintami merasa curiga. Apalagi melihat sikap dingin ibunya Jenika makin membuat Chintami merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Terima kasih anak muda. Kapan-kapan berkunjunglah ke perusahaanku. Pesan Danzel pada Dava yang hanya mengangguk dengan sikap hormat seorang perwira. Siap tuan, ujar Dava. Dava dan Bimo menaiki helikopter. Dava yang mengambil alih sebagai kopilot untuk menerbangkan helikopternya.
Pria ini sengaja melakukannya karena ingin melakukan sesuatu saat membawa helikopter itu sebelum menuju ke daratan untuk melihat helikopter mereka yang rusak. Helikopter itu mulai meninggalkan landasan pacu di atas geladak kapal pesiar mewah itu. Mendengar helikopter mulai mengudara, Bunga segera berdiri. Ia tersenyum saat sang kekasih sengaja menghampirinya. Di mana Bunga berdiri di sisi lain bagian kapal pesiar itu. Dava memberikan flying kiss atau kiss bye untuk Bunga. "Baby, goodbye," ucap Dava yang tidak terdengar oleh Bunga namun terbaca jelas dari gerakan bibir Dava padanya. "Sampai jumpa kembali, Dava." Bunga memberikan kode heart finger ala Korea pada sang kekasih. Dava tersenyum bahagia lalu menerbangkan helikopternya menuju daratan bersamaan dengan kapal pesiar itu yang melanjutkan lagi pelayarannya. Walaupun peringatan keras dari Jenika untuknya, tidak menyurutkan nyalinya untuk mendapatkan gadisnya. Bagi Dava, Bunga harus ia perjuangkan. Bagaimana caranya nanti? Walaupun ia harus mati untuk membuktikan cintanya pada Bunga karena kisah cinta mereka tidak harus terpengaruhi oleh masa lalu perbuatan keji orang tuanya Dava. "Aku bukan pecundang seperti ayahku dan aku tidak sepertinya," batin Dava yang sempat membaca artikel tentang ayahnya yang dikirim Jenika sebelum ia menaiki pesawat. Kisah Gavin sengaja dikaburkan atau ditutup oleh negara agar bisa memulihkan citra kepolisian yang saat itu sangat diragukan oleh masyarakat tentang kiprah mereka dalam menegakkan hukum maupun keadilan di negara tercinta ini. Gavin meninggal dunia setelah bertahan 2 tahun di rumah kedua orang tuanya karena perceraiannya dengan istrinya Naila. Jenika menunaikan sholat di kamarnya. Ia merenungkan lagi tindakannya yang cukup keras pada Dava untuk menjauhi putrinya. "Aku tidak mungkin menegur Bunga saat ini karena masih dalam suasana liburan. Tunggu semuanya usai hingga mental Bunga harus dipersiapkan sebelum ia terlena dalam kubangan cinta yang hanya menjanjikan fata morgana," lirih Jenika. Denzel yang sedang berbaring melihat wajah murung istrinya seakan sedang memikirkan sesuatu. Ia turun dari tempat tidur menghampiri Jenika yang menatap nanar pada ponsel namun tidak jelas apa yang ia tonton. "Ada apa denganmu, cantik?" tanya Denzel setengah berbisik pada Jenika. "Tidak apa," jawab Jenika lalu bangkit berdiri dan naik ke tempat tidur lalu duduk menghadap ke jendela untuk melihat laut lepas. "Sayang." Tangan kekar Denzel menyusup ke dalam baju Jenika membuka pengait kacamata hanya ingin melemaskan otot-otot jari jemarinya dengan buah pepaya milik istri yang menjadi alat terapinya selama 20 tahun hidup bersama, walaupun seharusnya usia pernikahan mereka sudah memasuki 22 tahun. Hanya kesalahpahaman yang pernah membuat mereka sempat terpisah. "Mas." Rintih Jenika merasakan kecupan dari Denzel yang sudah memberikan stempel di leher jenjangnya dan juga punggung mulusnya sambil kedua tangannya makin menguasai pepaya gantung. "Set." Desis Jenika makin menggema menguasai ruangan yang mereka tempati saat ini. "Kamu perlu relaksasi sayang. Jangan pernah memikirkan sesuatu selama ada aku yang menjadi solusimu setelah mendapatkan kenyamanan surgawi ini." Untaian kata-kata indah Denzel terdengar begitu membakar abis si Jenika yang sedang menampung aspirasi dari pedagang milik Denzel. "Honey. Oh." Ungkapan erotis terdengar begitu merdu di telinga Denzel. Dan begitulah guys, terjadilah yang namanya gesek-menggesek. Sementara itu,
Dava sudah kembali ke pangkalan udara untuk mengembalikan lagi helikopter yang berhasil mereka perbaiki. Pria tampan ini tidak sabar untuk menghubungi Bunga walaupun awalnya dia sedikit ragu apakah di tengah laut sana, sinyal ponsel masih bisa menangkap panggilan telepon mereka. Bunga yang baru mengucapkan salam usai salat duha langsung menyambar ponselnya. La melihat panggilan VC dari Dava lalu segera menggeser tombol kamera itu untuk saling melihat wajah mereka. Bunga mengucapkan salam kepada Dava sambil melambaikan tangannya. Dava tertegun melihat wajah Bunga yang terlihat lebih bercahaya dengan mukena yang masih melekat di kepala gadis itu. Masya Allah, cantik sekali ini cewek. Pantas namamu Bunga. Cantik seperti namanya, puji Dava dalam hati menatap lekat wajah Bunga yang tersenyum padanya. Hei, apakah kamu sudah tiba di Jakarta? Tanya Bunga dan Dava mengangguk. Apakah kamu ingin menyusulku? Tanya Bunga lagi. Negara mana yang kalian akan tuju? Tanya Dava. Korea Selatan dulu, ujar Bunga. Baiklah. Aku akan berangkat ke Incheon Airport dan menghubungi kamu saat sudah tiba di sana, ucap Dava. Saat sedang ngobrol dengan Dava, ponsel lain milik Bunga berdering. Panggilan dari markas besar FBI membuat ia menatap horor ke ponsel itu karena akan menghalangi dirinya bertemu dengan kekasih. Bunga sengaja mengabaikan panggilan itu dan kembali fokus pada Dava. Ia mencari cara untuk menghindari bertemu dengan Dava karena misinya. Tidak usah menyusulku karena kami hanya singgah sebentar dan akan melanjutkan lagi perjalanan ke Eropa. Nanti saja kita ketemu di Jakarta, ucap Bunga. Berapa lama kalian berlayar? Tanya Dava. 1 bulan, tepatnya untuk berada lagi di Jakarta, ujar Bunga. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini, ucap Dava. Tunggu Dava. Cegah Bunga. Ada apa, baby? Tanya Dava. Aku ingin mengundangmu untuk datang saat peluncuran produk baru makeup dari perusahaanku. Kita bertemu di momen itu saja. Dan aku harap kamu mau melamar aku di depan awak media. Kalau bisa kita akan menikah bareng dengan saudara kembarku Cintami. Ucap Bunga membuat Dava tersentak. Bunga. Cinta kita tak semudah yang kamu bayangkan. Ada juga aku akan menculikmu untuk menikahimu di tempat lain. Banyak sekali hambatan yang akan kita lewati, Bunga. Tapi, aku tidak mau menjadi pria pengecut yang merebutmu dari kedua orang tuamu. Kamu adalah wanita terhormat dari keluarga baik-baik, tidak denganku seorang anak pengkhianat negara. Tapi, apa salahku? Apakah Tuhan juga ikut menghukumku atas kesalahan ayahku? Apakah itu adil untukku yang saat ini sedang mengabdi kepada negaraku sepenuh jiwa ragaku? Batin Dava kacau. Dava, Dava, Dava. Teriak Bunga membuyarkan lamunan Dava. Ah, iya baby. Dava kembali tersenyum. Apakah kamu siap melakukannya? Tegas Bunga. Rasanya aku tidak bisa melakukan itu sebelum meminta pada cinta pertamamu. Pada pria pemilikmu yang sebenarnya. Dadimu. Tanpa restunya, aku tidak bisa mengumbar hubungan kita pada media yang akan mengundang amarah keluargamu. Mungkin setelah melamarmu pada dedimu, aku baru berani apa yang kamu pinta, baby, jelas Dava. Bunga merasa tersanjung. Tidak terpikirkan olehnya tentang hal yang sangat sensitif itu.
Padahal itu adalah nilai sakralnya saat seorang kekasih meminta dirinya pada ayah tercintanya. Aku yakin, ayahku pasti akan menerima kamu, Dava, yakin Bunga. Tapi, rasanya itu mungkin sulit, Bunga, karena ayahku yang telah menyebabkan ayahmu hampir dijebloskan ke penjara, dan karena itulah, momimu tidak rela kamu menjadi milikku, batin Dava sambil menarik nafas panjang lalu pamit pada Bunga. Sayang, kamu sangat cantik dengan mukena itu. Aku ingin bertemu denganmu dalam berhijab. Walaupun belum untuk istiqomah, tapi setidaknya aku mau kamu melakukannya untukku. Aku pamit ya. Pinta Dava. Insya Allah. Sampai jumpa lagi, Dava. Assalamualaikum. Balas Bunga. Lanjut ke bab 67.